Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu usikum bi nafsi wa taqwallaha faqad fazal muttaqin amma ba'du. Sebelum saya bercerita lebih banyak, mari kita menyamakan frekuensi dulu biar tidak kemersek kalau kita sudah satu gelombang. Saya mau tanya, kita itu di dalam beragama atau beramal itu patokane ilmu nopo boten? Tidak malih kok nggak patek semangat. Saya tanya, kita kalau beramal itu patokane ilmu apa enggak? Ya. Kalau kita berpatokan pada ilmu, maka monggo sareng-sareng kita lanjutkan pembahasan ini. Pembahasan ini adalah pembahasan yang berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan don, bukan berdasarkan opo jari, opo yae, api ini, enggak, tapi berdasarkan ilmu. Karena kalau taklim Jawa udah kita semua udah tahu, taklim yang segitu banyak itu oleh Wali Songo hanya diringkas dalam sebuah tembang. Ilmu iku kalakone kanthi laku lekasing lawan kas asa teges nyantosani setya puja pangekesing durhang koro. Ini taklim paling hebat yang dirumuskan oleh Sunan Kalijogo. Iya, ilmu itu harus pakai laku, harus ada suluk, harus ada perjalanan gitu. Kalau ilmu itu sudah pakai laku, iku mangku bakal nyantosani, mempunyai daya, mempunyai kekuatan daripada ilmu itu. Tapi ilmu yang ilmiah, bukan ilmu bon. Maka kalau kita sudah sepakat, nanti apabila teman-teman ada yang tidak sepaham dengan apa yang saya sampaikan, ini anggaplah sarwah. Apa itu sarwah? Kekayaan ilmiah. Sampean bisa setuju, sampean bisa tidak, sampean bisa memilih di posisi mana Anda akan di dalam ilmu-ilmu yang saya akan paparkan ini nanti. Boten setuju niku hae panjenengan, setuju niku nggih hae panjenengan, karena panjenengan itu berdiri di atas kemerdekaan ilmu panjenengan masing-masing. Orang kalau sudah berdiri, mampu berdiri di atas kemerdekaan ilmu, maka dia akan mudah memperoleh pencerahan. Karena lakuni dibimbing karo ilmu, orang ngamukan. Itu dasarnya. Ilmu ini menjadikan sedoyo kira-kira tahu enggak saat ini isu yang terbesar di dalam jamaah AWD Nahdlatul Ulama itu, engkau tiwas ngerembuk, ternyata sampean mantoe gak, rumoe gak. Isu tentang apa itu? Isu tentang hak. Nah, jadi kalau nanti kita bahas, karena sampean oh ya, iya ya, Bandung, Jawa Barat, Sunda. oh ya ya. Kita pakai bahasa Indonesia yang matur suwun, diingatkan. Iya, iya. Jadi kita berdasarkan ilmu ya. Jadi nanti kalau saudara-saudara tidak setuju atau saudara-saudara niku tidak cocok, itu terserah pribadi panjenengan masing-masing untuk memutuskan setuju atau setuju. Ya. Kalau saya jujuk saja ya, bahwa Habib itu bukan duriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ahlul bait.
Kalau saya yakin tanpa ragu, tanpa syak sedikit pun, karena saya sudah percaya, maka saya tidak akan mempertanyakan dalilnya apa. Karena saya sudah yakin, 100% yakin Habib itu bukan ahli bait, apalagi ahli bait. Saya langsung yakin 100%, karena saya sudah yakin, saya tidak pernah mempertanyakan dalilnya apa. Kalau orang yang yakin menyatakan dirinya beriman, percaya kok masih mempertanyakan dalilnya apa, berarti itu bisa dikatakan dipertanyakan atas keimanannya, atas keyakinan kepercayaannya. Dengan semua pasti tahu bagaimana Abu Bakar Siddiq saat Rasulullah memberi risalah, menyebarkan risalah, beliau tanpa banyak tanya langsung percaya. Karena siapa yang bicara? Rasulullah. Demikian juga saya. Karena yang membawa berita ini, saya yakin orang-orang yang mempunyai kapabilitas di dalam bidangnya, mulai dari ilmu nasab dan ilmu genetik, dan saya tahu bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang tinggi. Saya langsung membenarkan dan saya langsung yakin, dan saya tidak ragu lagi sedikit pun. Aku langsung iman. Saya tidak akan tanya-tanya lagi apa dalilnya, rujukannya apa. Karena kita semua itu mungkin pernah ngaji di pondok. Kalau tidak pernah ngaji di bawah bimbingan kiai, sedikit banyak kita mampu kiai. Tapi jangan sampai jadi kiai mampu. Kita itu dalam urusan ilmu, wa akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamu syai'an. Kita semua nggak tahu apa-apa. Gusti Allah ndadekake sampean pengiring. Lajeng napa? Penglihatan. Lajeng napa? Lek kula panjenengan sedaya belajar daripada ilmu itu melalui pendengaran, itu akurasinya masih belum bisa 100%. Habis contohnya orang Jawa itu misalnya Al-Fatihah ya jadi Al-Fatihah, itu karena dari pendengaran. Saudara-saudara kita yang kebetulan pendengarannya tidak berfungsi, dia masih punya penglihatan, ilmu itu bisa diakses dari penglihatannya. Dua-duanya tidak punya, ilmu itu diakses dengan akidah yang sempurna ya dari tiga-tiganya itu. Nah dari itu apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah ilmu. Kita kalau tidak cocok anggaplah sebagai sawah, kekayaan intelektual. Jangan diganggu atau tidak dipakai atau tidak terserah sampai sedoyo, tapi anggaplah itu sebagai sawah, memberi luas cakrawala pandang kita, akan tidak jumud seperti kata di dalam tempurung. Itu diterima orang yang pengen maju alasannya, orang yang haus ilmu itu seperti itu. Semua ilmu setuju atau tidak setuju, cocok atau tidak cocok, diterima itu sebagai sawah kekayaan intelektual. Karena ini bahasanya soal Habib yang jadi untran-untran ini, kalau saya yakin bahwa mereka bukan min baiti Rasulillah, ahli baiti Rasulillah, karena ahli baiti Rasulullah itu sudah pun kita sudah sampun mahbub 4, dan duriyah. Kalau kita sebut duriyah, mesti harus ada pembuktian, bukan pengakuan. Kalau pengakuan siapa saja boleh mengaku saya turunannya ini, saya turunannya ini, tapi buktekno gitu. Ojo ngaku tok, engkau keteponakan sendiri aku digeprui. Nah untung ini juga mereka itu mengaku duriyah Rasulullah, ponakan karo duriyah sing asli, akhirnya digebuki, dibongkar.
Tapi dalam proses pembongkaran ini sekali lagi kami tidak bermaksud menebar kebencian kepada siapapun, karena gerakan kami ini di-framing oleh mereka itu gerakan pemecah belah bangsa. Di-framing lagi gerakan kita itu adalah gerakan yang membenci dzurriyyah Rasulullah. Salah luruskan ya. Sekali lagi kami tidak menebarkan kebencian, tapi kami ingin mengajak panjenengan sedaya untuk berpikir secara logis dan ilmiah berdasarkan data dan fakta. Karena sebuah keyakinan itu kalau sudah berdasarkan data dan fakta itu namanya ainul ya, orang jarene meneh, orang bang meneh, tapi ainul yakin. Kalau keyakinan yang kuat ini apa perlu dibantah? Tidak bisa dibantah. Kalau sudah menjadi wis ngelakoni, wis ngerasake. Gitu. Jadi itu tadi. Maka yang kedua, kami sekali-kali tidak membenci dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kami diajarkan sebagai ahlu sunnah wal jamaah ahladiyah hubbi nabi wa hubbi ahli bait. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kami menganggap cinta kepada dzurriyyah itu adalah hukumnya wajib. Kalau wajib berarti itu apa? Syariah, min syariah. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah itu adalah min jumlah syariatul Islam. Sekoperangan, sebagian dari perangan syariat agama Islam. Kalau sudah masuk bahwa itu adalah syariat, cinta kepada dzurriyyah itu adalah syariat, mesti harus punya kitab yang jelas. Yang dicintai itu tidak boleh meragukan, harus pasti memang benar-benar itu adalah dzurriyyahnya Rasulullah, bukan berdasarkan Saya kasih contoh sebagai tamsil. Penjenengan kalau sholat itu rukunnya mesti ngadap kiblat. Kok sampean terus mengarah ke Ka'bah, sampean menghadap ke sana saja, kan nggak sah toh? Harus seperti apa yang disyaratkan. Demikian juga saat kita melaksanakan syariat cinta kepada dzurriyyah Nabi, maka kitabnya, sasaran kecintaan kita harus jelas bahwa beliau itu memang dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib mencintainya lagi tanpa respek apapun. Orang nganggu syarat mana? Pancen terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi, kita mesti wajib mencintainya. Maka tidak ada lain kalau Anda mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, siapapun orangnya, baik itu dari suku manapun, Aba Alawi atau suku apapun, karena wong Nabi palsu, wong Jawa kemarin juga ada yang ngaku jadi Nabi palsu. Mereka ngaku dari turunannya Nabi, itu dimungkinkan. Orang Jawa juga mungkin juga mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Bahkan siapa saja, tidak pandang sukunya apa, dari etnik yang mana, kalau Anda mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, buktikan. Dan secara ilmiah dan meyakinkan, yang mampu membuktikan Anda dzurriyyah Nabi adalah darah Anda. Maka datang untuk dites DNA, karena darah ini tidak akan bisa bohong. Darah itu menurunkan zat dan sifat. Panjenengan sebagai orang-orang alim saya tahu, tidak saya terangkan, pasti itu tahu panjenengan sebagai. Dari gerakan itulah, dari keprihatinan itulah, apalagi kelakuan mereka kok rasanya gak cocok sama kalau menisbatkan pada dzurriyyah. Sampean pasti sudah tahu di media sosial bagaimana mereka menjelek-jelekan ulama NU. Kalau jenengan mesti tahu siapa Gus Dur. Gus Dur itu dicap buta mata, buta hati. Itu nggak bisa. Pulau yang ngelarek ke kata-kata mereka tentang itu, saya nggak bisa. Dia juga berkata, salame wong Sunda sampurasun diganti sampurasun.
Siapa yang nggak sakit hati budaya kita dilecehkan seperti itu? Banyak tradisi kebudayaan yang oleh mereka digradasi, mencoba dihilangkan. Saya bergabung sama mereka itu lama kali, berpuluhan tahun. Dan saya tahu karakter mereka itu orang senang karo budaya Jawa, asli nih, tidak senang dengan tradisi. Mereka waktu tampil di depan jamaah kita begini, tapi faktanya mereka tidak pernah melakukan. Pitung dinonan juga pernah melakukan. Tapi kalau ditunda sebagai penceramah, dikai amplop pasti teko. Tapi kalau keluarganya sendiri, dia nggak pernah mengadakan upacara-upacara seperti itu. Misalnya lagi tradisi ngedeke rumah pakai apa itu semacam sesajen, dan itu kan tapaul. Kalau orang Jawa sing mengikuti ajaran Wali Songo pasti tahu tentang tapaul. Tapi mereka anggap itu juga tidak perlu. Karena saya bergaul sama mereka lama sekali. Bahkan oleh mereka diganti sedekah ini, sedekah itu. Itu mereka dengan teknik-teknik canggih mereka itu orang alim. Yang dengan menyimak videonya Mbah Mufid, pernah menyimak videonya Mbah Mufid. Mereka terlalu canggih, mereka itu alim-alim. Tapi kealimannya itu memang didatangkan oleh Belanda untuk mendoktrin, menaklukkan ulama-ulama Nusantara. Ya ulama Nusantara itu roto-roto pasti cinta kepada dunianya Kanjeng Nabi. Jika wong sing wis wajahe kaya Arab iki lho duriah, pasti ulama Nusantara akan teko untuk. Ini teknik Belanda untuk menguasai ulama-ulama kita. Gitu. Selanjutnya dari keprihatinan itu banyaklah yang pemalsuan kubur, pemalsuan tokoh, mengkaburkan pahlawan nasional, dikaburkan. Tidak cuma menciptakan satu tokoh, menciptakan tokoh yang sama di tempat lain supaya orang Indonesia bingung. Sing aslinya pahlawan itu yang mana kok? Anak-anak kita tidak kritis seperti kita. Tiba-tiba KRT Sumodinegrat di Jogja ada, Semarang ada. Akhirnya kan bingung orang awam. Lu sing benar saya nanti. Ini program mereka untuk mengkaburkan agar mereka itu tidak percaya kepada pahlawan-pahlawannya yang berjasa kepada negara ini mau dikooptasi oleh mereka. Dari keprihatinan itu kami sekumpulan teman-teman yang diprovokatori oleh beliau. Saya termasuk korban provokator beliau dalam pergerakan ini. Dari provokator beliau saya melok melebu, saya itu kalau sudah yakin tentang suatu kebenaran pasti ya laku laku. Karena kalau sudah yakin saya tidak perlu tanya dalil. Kalau tanya dalil berarti Anda belum yakin. Dalil itu apa, bukti ini apa? Ternyata ulama-ulama kita dulu kok tidak mempermasalahkan mereka. Oh itu beda ceritanya, ada ahli lagi yang nanti membahas, bukan kapasitas untuk saya membahas itu. Kami menciptakan suatu komunitas laskar. Kenapa laskar yang kami pilih? Bukan organisasi lain yang lain, karena mereka juga bikin laskar yang struktural, masif. Mereka juga orang-orang pinter. Kalau teknik mereka, agenda mereka, konangan wong Indonesia pasti wong Indonesia ngamuk, maka dia bikin laskar-laskar untuk menguasai. Ada laskar apa yang baru dibubarkan oleh kepada pemerintah. Itu mereka bikin laskar. Kami anak negeri juga bikin laskar yang bermacam-macam, menebar di seluruh daratan Nusantara, baik yang sumber berafiliasi pada dasar agama dan dasar kebudayaan daerah masing-masing. Ada laskar Dayak, itu apa laskar, banyaklah laskar. Tapi karena laskar itu yang mempunyai power, yang mempunyai kekuatan garda terdepan yang akan memperjuangkan daripada perjuangan ini, meluruskan sejarah perjuangan, melindungi amalia-amalia Wali Songo yang oleh mereka sudah didegradasi. Kalau bukan kita, siapa lagi?
Maka mari bersama-sama masuk dalam lingkaran sejarah. Sejarah saat ini, saat kita kumpul di sini akan dicatat dan anak kita akan tahu, oh bapak saya waktu itu ikut. Ada kebanggaan sendiri. Mari kita semua ini sebagai pelaku-pelaku sejarah, jangan menjadi penonton daripada sejarah yang padanya hanya tepuk tangan. Kita mesti terjadi surat Yasin, Fatihah. Kita suruh membuat asyar. Mari kita bikin asyar. Agar apa? Agar bisa ditapak-tilasi oleh generasi-generasi anak cucu kita. Nah kalau kita tidak punya asyar, yang ditiru, yang diikuti anak cucu kita, bagaimana mereka bisa tahu tentang leluhurnya? Akhirnya ya akan kepakai obor istilahnya, putus kepedotan ini itu. Maka sekali lagi perjuangan kami dari laskar-laskar saya sendiri adalah didaulat, ya sekali lagi didaulat oleh teman-teman saya itu menjadi Panglima Laskar Mataram Raya. Ini sangat berat karena otomatis Panglima itu sebagai penanggung jawab kalau laskar-laskar anggota-anggotanya ono sing gak genah, pasti yang dicomot pertama adalah Panglimanya. Dan prinsipnya semua laskar yang bergabung dalam aliansi Pengging itu sudah bersepakat kita tidak akan berbenturan dengan negara, tapi kita memperkuat adat-adat negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang Dasar 45 dan Pancasila. NKRI harga mati. Selama pergerakan kita tidak berbenturan dengan negara, maka negara akan mendukung pergerakan kita. Tapi kalau sekali-kali kita berbenturan negara, maka pergerakan kita akan dihabiskan oleh negara. Contohnya FPI, HT, karena mereka berbenturan dengan negara, harus melawan negara, kekuatanmu apa? Maka kita yakin poro-poro Intel itu sudah memprofiling gerakan kita. Maka alhamdulillah kami kemarin diundang ke Jakarta itu juga dalam mensinkronkan gerakan ini supaya gerakan ini tidak berbenturan dengan negara. Ini fasilitatornya dari BNPT ya. Jadi tipe negara itu bukan goblok Pak. Setiap pergerakan itu dipantau oleh negara. Entah itu potensi kanan atau potensi kiri, itu semua dipantau. Apalagi seperti masalah ini, kalau tidak dipantau oleh negara, tiba-tiba laskar-laskar itu besar, tidak terkendali akhirnya chaos di tingkat akar rumput, yang rugi negara. Maka sebelum berkembang itu negara sudah ikut campur tangan, menggarisbawahkan bahwa pergerakan kita itu tetap dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Jadi sampai kalau di framing pembenci Habib, pembenci Duriah Rasul, terus apalagi pemecah belah persatuan bangsa, nonsen, itu fitnah besar. Dan sekali terakhir yang saya mau katakan, wahai anak bangsa, wahai anak negeri, jangan sampai kita mau diadu domba oleh orang-orang yang datang ke negeri kita akan mengambil keuntungan daripada negeri ini. Dengan apa? Mengadu domba di antara anak negeri, kita dibentur-benturkan. Lek pandai jentel Madura dewe. Ojo ngakan muhibinmu. Muhibin itu anak bangsa, anak negeri kami. Tapi kalau nanti sudah pada tahapan perang Bratayuda, orang peduli sedulur, rawe-rawe rampas, malang-malang buntung. Bratayuda itu walaupun sejarah, wis berperang Bratayuda, perang antara hak dan batil, wis gak peduli sana lan kadang. Kalau saya peringatkan kepada anak negeri, jangan mau Anda itu dimanfaatkan oleh orang-orang, oleh oknum-oknum untuk kita saling gontok-gontokan. Yakinlah, kami berjuang untuk marwah Republik Indonesia. Itu keyakinan kami.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan, terutama gerakan tentang PJNU Solo Raya yang menggegerkan kemarin itu penjenengan berhadapan langsung dengan Pulau Seketar Dayung, bener gak itu? Karena demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Pak Kiai Bukit ya. Ini kan sebagai Panglima Laskar. Nah, saya sebagai istilahnya ya sama selaras dengan Gus mendukung lah gitulah sebagai brandnya. Jadi gini, kalau dengar ceramahnya Habib Bahar, nah ya rasanya istilahnya nggak enak gitu kan nerima. Nah ini Laskar ini gimana nih tindakannya nih, jangan sampai istilahnya ceramah nggak ada yang ini terus gitu kan. Saya aja yang sebagai ini nyatanya nih ke murid saya, kalau datang ke Cimahi, saya ke depannya akan saya pukul. Kalau ada Bahar, benar itu, karena ada di grup hanya saya datang gitu. Kalau ke Cimahi, abangnya kata saya itu ke daerah saya, kalau dia ceramahnya begitu, naik panggung saya pukul. Besoknya pas ke Bandung, kejadian, dia ceramah di Bandung bukan daerah saya. Cimahi dengan Bandung beda, kecamatan itu kabupaten. Besoknya ditangkap sama Polda, kan ditahan. Nah itu ya kejadiannya, keburu tahan, jadi dalam sayanya keburu hilang. Nah ini tugas Laskar ini gimana ini gitu kan, untuk mencoba aja tetap aja hidup ini kan udah didoktrin gitu kan istilahnya ya gitu. Jadi udah kayak tutup ada buta lah gitu ya, tetap aja dia mengagung-agungkan itu. Nah, sekian mungkin untuk pertanyaan saya ke Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Laskar-laskar kita itu bergabung dalam sebuah aliansi, dan prinsip dasar daripada aliansi adalah sama, yaitu dalam gerakan untuk meluruskan sejarah. Itu satu, ya termasuk sejarah Ibu Alawi sudah lingkungan itu perlu diluruskan. Ada lagi sejarah-sejarah tentang sejarah apa saja yang di Indonesia yang mereka coba untuk belokkan, mereka kabulkan, kita mencoba untuk meluruskan. Dan prinsip dasar daripada Laskar itu seperti saya sampaikan itu tetap dalam pergerakan NKRI harga mati. Itu yang berikutnya, dari setiap Laskar itu punya kebijaksanaan masing-masing, punya visi dan misi masing-masing, dan punya struktur organisasi masing-masing. Laskar Mataram Raya dengan Laskar Raja Wali Songo itu mungkin visi misinya berbeda, dalam teknik bergerakannya mungkin juga berbeda. Kami kemarin coba membuat struktur Laskar, kami bagi menjadi dua. Panglima saya sebagai seorang panglima itu punya senopati pengapit tengen sama pengapit jiwo. Senopati pengapit tengen ini bergerak di bidang murni kelaskaran, baik yang terdiri beranggotakan para pendekar-pendekar ini baik. Sedangkan yang di senopati pengapit pengiwo ini anggotanya dari berbagai unsur ahli, ada ahli kedokteran, ada ahli kebudayaan, ada ahli politik, ada ahli komunikasi, ada berbagai macam ahli yang intinya bergabung kepada kita untuk menjaga daripada marwah Nusantara. Jadi kenapa pisah ini? Kadang-kadang masalahnya kemarin ada yang bertanya, saya pengen masuk Laskar tapi saya tidak berani perang. Kalau sampai nggak berani perang, dan namanya Laskar itu dari masa Rasulullah sampai masa siapapun pasti ada yang ngurusi dapur, yang ngurusi kesehatan, yang ngurusi strategi, provokasi dan lain sebagainya, intrik dan trik dari sebuah Laskar itu pasti ada. Ya beliau yang tidak bisa tidak gampang tidak berani maju untuk medan perang itu di bawah komando Senopati Pengabit Jiwo. Ini
Kalau yang lain saya nggak tahu struktur organisasinya. Hanya ini struktur organisasi yang saya panglimai. Ada Senopati Pengabit Penengen yang isinya pendekar-pendekar yang ini dibutuhkan suatu saat untuk menghadapi kemungkinan, saya katakan kemungkinan, karena kemungkinan itu bisa terjadi, bisa tidak, tergantung faktor pendukungnya dan tergantung provokatornya. Kami berharap tidak terjadi, tapi kalau benar-benar terjadi dibutuhkan untuk negeri ini, laskar saya yang di bawah Senopati Pengabit Penengen ini siap membentengi negeri ini. Darah kami siap untuk menyiram suburnya Nusantara. Karena kemungkinan mesti disediakan. Nasmanya laskar itu, image kita langsung ke pasukan. Pasti itu. Kalau laskar nggak punya pasukan, namanya laskar apa? Laskar. Maka saya petakan untuk organisasi yang saya komandoi, ada Senopati Pengabit Pengen, ada Senopati Pengabit Kiwo, dan Kiwo ini bukan orang baik-baik, ahli-ahli ini di bidang masing-masing kita masukkan karena keinginan mereka untuk rumongso handarbeni daripada negeri ini dengan ilmu dan kapasitas yang mereka miliki, maka kita rengkok dalam pergerakan Laskar Mataram Raya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, ya maksudnya ini kan Pak ini tamat jumawa bahasanya ya, tamat jumawa dengan malah udah ketahuan dia bukan Habib jadi Said sekarang Sayyid. Di situnya saya Sayyid selalu gitu istilahnya. Nah ini dari istilahnya laskar ini mungkin ya, gimana untuk mengantisipasinya gitu, karena kalau enggak tetap aja di asal orang itu masa jumawa. Nah terus lagi ke kelompok Gus, ini kelompoknya Kiai Iman mungkin dengan cara tulisan, dengan sering apa ya istilahnya seminar-seminar lah gitu ya istilahnya untuk mendidik secara anak-anak pesantren. Nah laskar ini kan di lapangan ya, untuk di lapangan yang tadi Senopati jiwa kanan lah ya gitu ya, jalan tangan kanannya ini kan jawara-jawara. Maksudnya keinginan saya itu gimana suatu saat pas dia ceramah, nah laskar ini langsung istilahnya mengatakan tindakan, tapi ya mungkin apa sih izin dengan pemerintah setempat, kepolisian ya di sini, jangan terlalu gimana ya isinya. Saya aja lihat nontonnya di situ saat itu gimana ya ya enak, apalagi laskar Jawa ya udah biasa tukang pukul, saya aja bukan tukang pukul ya. Kan gitu maksudnya istilahnya nih dia ceramah di mana harus terus kan gitu, jadi gimana ya datangin lah nggak apa-apa dia kan cari uang gitu ceramah, tapi jangan sampai apa ya istilahnya memprovokator aja. Jadi orang itu yang tadinya udah mau nggak percaya bahwa ya Habib dengan ceramahnya terbawa lagi, karena kan ya seseorang tuh terbawa dengan cara-cara gaya bicaranya kan gitu ya. Nah itulah mungkin untuk laskar ini gimana ini tindakan yang lebih preventif lah gitu lah ya. Makanya semua itu berpasang-pasang di dunia ini. Kalau mereka pakai laskar yang siap tempur dan berani mati, meski kita hadapi juga dengan laskar yang siap tempur dan berani mati. Yang menentukan benar dan salahnya nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara hukum zahir bahwa mereka itu batil, maka kita mesti melawan. Tapi karena kita tadi sudah bersepakat bahwa setiap pergerakan daripada laskar itu mengacu pada NKRI, sedangkan NKRI itu panglima tertinggi adalah hukum, maka kita dalam pergerakan selalu mempertimbangkan unsur-unsur hukum. Jangan sampai kita bertindak sendiri-sendiri kan akhirnya anak buah kita melanggar hukum, mereka ditangkap polisi ngamuk dewe-dewe karena anak muda kan tahu loh. Itu nanti dalam perjanjian panglimanya yang akan copot. Jadi tidak baik-baik panglima itu totoannya itu belum. Jadi dari sini seorang panglima harus mempunyai dalam yang saya tuangkan di dalam Mars itu teguh
tegas dan tegak. Itu harus berani mengambil sikap dalam posisi yang krusial. Itu patokannya anak buah anak daripada laskar-laskar angkatan. Jangan sekali-sekali main hukum sendiri. Langkahnya mesti berkoordinasi dengan semua unsur yang ada di dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Karena kalau kita main hukum sendiri ya negara ini bisa kacau. Nanti setiap bikin laskar itu main hukum sendiri, nanti negara ini bikin kacau. Negara ini diatur dengan hukum dan undang-undang yang mengatur. Maka negara pun dalam mengendalikan laskar-laskar ini, jangan sampai laskar-laskar ini potensi untuk menimbulkan chaos, negara turun, jangan dikira tidak turun. Laskar yang berpotensi untuk berbenturan negara, kalau masih bisa dibina ya dibina, kalau tidak bisa dibina dibinasakan. HTI binasakan, EPI binasakan. Maka kemungkinan untuk berbenturan langsung dengan mereka itu sangat kecil. Karena saat kita mau berbenturan langsung sama mereka, pasti negara akan turun sebagai kapasitasnya. Penjaga Republik Indonesia adalah tentara dan polisi dalam bidang hukum. Maka awak diri kita ini hanya sebagai berjaga-jaga. Karena orang Jawa itu karakternya ya juruk Jawa itu. Orang Jawa itu sekali kalau dimangku, dilendek itu pasti orang Jawa merunduk. Tapi sekali ditarik, orang Jawa pasti berani untuk taruh. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Saya coba menjelaskan misalnya contoh ya. Jadi misalnya kita bicara di sini, di sebelah, di kampung sebelah ini ada Habib provokator lagi ada acara. Nah, kita sikap kita sebagai laskar apa menjaga atau mendukung atau mengamankan, atau kita mendatangi menasihati Habibnya yang lagi bicara, ada acara di sebelah ini misalnya ya. Itu gimana? Terima kasih. Sekali lagi saya katakan, semua berjalan pada koridor hukum. Langkah yang pertama patuh dulu. Kalau memang benar-benar itu memprovokasi, itu sudah kena pasal tersendiri. Gerak langkah kita bagaimana? Koordinasi dengan pihak keamanan. Kita mensupport, mendukung pihak keamanan. Tapi kali lagi, dan langkah terakhir, dan itu tidak kita harapkan untuk terjadi apabila mereka mengawur kita. Yo, mau tidak mau, gitu. Mau tidak mau mesti kita hadapi. Kalau mereka menawur kita, kita pantang mundur. Kalau musuh sudah mulai menyerang kita, itu saja. Tetap berkoordinasi dengan aparat-aparat penegak hukum. Ya, jadi gini, ya itu alhamdulillah setuju juga, memang kita negara hukum. Tapi nggak ada seandainya kita harus ada atau ingin berhasil pengorbanan. Pengorbanan ini artinya banyak. Jadi gini, bahasanya kita bikin trik seseorang mukul dia. Nah, tapi dari laskar kita ini sepertinya kan begitu. Siapa yang mau jadi tumbal, perlu ada, dia kan pasti nggak akan berani lagi setelah ada kejadian satu kali dipukul di lapangan. Nggak akan ada kejadian lagi. Gimana kalau bikin ya pengorbanan lah, bahasanya ada yang jadi tumbal lah, siapa? Harusnya laskar ini sampai ke sana biar tidak apa, wah ini perannya di belakangnya laskar ini gitu. Bahasanya ya. Atau ini untuk ini maaf. Nah, yang kedua ini maaf ini untuk Gus ini. Sebentar saya tak teruskan dari tadi supaya clear, tidak ngambang di panjenengan semua, tidak ngambang. Kita bergerak sekali lagi dalam ranah koridor hukum, karena kita sudah sepakat kemarin dengan BNPB selalu berkoordinasi dengan hukum. Saya kenapa tidak jawab pertanyaan itu dengan teknik-teknik? Itu sudah masuk ranah trik dan teknik. Teknik itu tidak bisa teknik kok kita sebarkan di umum, nanti konangan teknik kita oleh mereka. Itu trik kita sendiri. Gampangannya kalau orang kita bisa menyabot nilai tangan. Terlalu banyak untuk trik membinasakan mereka. Yang lepas dari kita bikin si suasana chaos. Nanti udah perang orang-orang. Tapi kan itu tidak kita
Kalau hal-hal yang teknis jangan di untuk bu jagongan karo ngopi. Antara Laskar gimana caranya? Kan tadi ada hukum, ada masing-masing Laskar. Nah, pertemuan apa namanya persatuan, mohon maaf ya, ini agak ribet sedikit ya, soalnya nggak rutin. Kan tadi hanya kalau ada peristiwa yang meruncing, jika tidak saya dirunding perangan begitu kan. Nah, batas antara peran dengan perundingan, kalau saya kan ada hukum, nah, mengharmoniskan hukum dan gerakan ini mohon ya sama-sama tahu. Kalau boleh masing-masing persatuannya di mana lah. Maksud saya katakan ini ya, biar tidak bentrok antar Laskar. Kapan saya ingin masuk ini ya, cuma walaupun lawan dia belum lawan ini kan sama-sama. Tapi banyak juga ya. Terima kasih. Semua kemungkinan sudah kita peta. Dan semua pemikiran manusia itu pada manjilat-manjilat, pada mainstream yang sama. Jadi jangan heran, aku pengen usaha buka bakso, ternyata teman saya juga pengen usaha buka bakso. Maka ada satu pemikiran. Akhirnya kita kumpul menjadi satu pemahaman. Itu mainstream pemikiran baik yang kanan ataupun kiri itu pasti akan sama. Dalam pemikiran-pemikiran baik itu urusan kebaikan atau urusan kejahatan yang jadi modus operandi daripada kejahatan, pasti modusnya akan dalam manjilah-manjilah pemikiran yang sama. Maka jangan heran ada modus ini, terus modus ini, sama-sama pemikiran kita kok sama ya pikirannya. Itu memang pola pikir itu semacam itu, punya pola seperti itu. Dari itu, karena kita sudah memetakan hal itu, jangan sampai dalam gerakan ini terjadi benturan-benturan pemikiran. Maka kemarin terjadilah kesepakatan penting dari masing-masing panglima Laskar bertanda tangan untuk menjaga agar di antara satu yang lain itu selalu harmonis dalam hubungannya. Saya tidak perlu terangkan harmonisnya model apa. Yang penting harmonis, saling menghargai dalam kesetaraan, dan tidak boleh satu sama lain saling menyerang pribadi ataupun secara kelaskaran. Itu sudah ada kesepakatan penting yang dipromotori provokator, ya tidak bilang promotor, diprovokatori oleh beliau karena pikir itu orang itu banyak punya anak yang sama itu, karena pola pikiran dia juga sudah baca pasti nanti akan seperti ini. Sebelum ini terjadi, Laskar atau panglima mari kita kumpulkan untuk bikin sebuah kesepakatan. Nah, jadi sudah alhamdulillah kita sudah bikin kesepakatan untuk mengharmonisasi daripada masing-masing Laskar itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahkan kemarin juga punya pemikiran aliansi ini diperluas, jangan hanya masalah urusan Ba'alawi tapi urusan kebangsaan, sehingga yang gabung dalam aliansi Laskar ini berbagai macam Laskar anak negeri bisa bersatu dalam ranah menjaga marwah NKRI daripada sosial, politik, dan budayanya. Itu yang bisa kami jawab. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf.